MC adalah seorang pemuda biasa yang baru saja membangkitkan kemampuan sistem miliknya. Kini, sistem milik pria ini memiliki sebuah tujuan, dan siapapun yang telah dikunci akan membangkitkan perasaan terdalam hatinya. Saat ini, MC sedang menatap lurus ke arah seorang wanita demon yang tampak mengintimidasi, yang hanya dengan penampilannya saja sudah cukup untuk membuat rekan-rekannya ketakutan. Menghadapi para hero yang konon disebut sebagai harapan umat manusia ini, wanita tersebut justru merasa bosan karena kondisi mereka yang sepenuhnya tidak berdaya. Demon cantik dan jahat ini sebenarnya adalah Putri Yuk, putri dari Demon King, dan ia sedang mempermainkan para manusia atas perintah sang raja. Hero kelas D bernama Bella berada dalam kondisi kelelahan dan tidak berdaya, lalu menyarankan agar MC melarikan diri tanpa dirinya karena Putri Yuk berada jauh di luar kemampuan mereka. Terlebih lagi karena MC hanyalah seorang hero grade F. Meskipun berada di peringkat terendah, pemuda itu memiliki keberanian yang besar dan tetap menghadapi ancaman demon tersebut, percaya bahwa dirinya masih bisa mengatasinya. Demon jahat itu meregangkan tubuhnya di tempat, sesuatu yang kemungkinan besar membuat beberapa orang tersenyum seolah baru saja mendapatkan permen gratis, tetapi kenyataannya hal itu terjadi karena ia sudah muak dengan betapa lemahnya umat manusia sebenarnya. MC mengalami mimisan saat berdiri di hadapannya, pesona yang benar-benar tidak bisa ditolak. Bahkan Bella terkejut melihat pria ini masih berdiri di sana dengan santainya menghadapi ancaman yang bisa mengakhiri hidup mereka kapan saja. Ia kembali menyarankan agar mereka memprioritaskan untuk melarikan diri dari medan pertempuran secepat mungkin. Putri Yuk yang tampak tidak peduli pada pertarungan harus diingatkan oleh salah satu orc bawahannya bahwa masih ada seorang manusia tidak penting yang tetap berdiri. Dari sikap menggoda berubah menjadi sepenuhnya psikopat, ia melangkah maju bersama pasukannya dengan hasrat membunuh yang meluap. Sementara itu, MC justru berdiri di sana dengan pose santai seolah dirinya adalah yang terkuat. Padahal Putri Yuk sebenarnya sudah berencana menjadikan kepalanya sebagai cangkir anggur. Dengan login ke sistem, MC menetapkan Putri Yuk yang mendekat sebagai targetnya. Saat demon mengerikan itu hendak mengakhiri hidupnya hanya dengan satu serangan, efek sistem aktif sepenuhnya. Alih-alih memenggal kepalanya, Putri Yuk justru membelai bagian belakang kepalanya dan mencondongkan tubuh untuk memberikan sebuah ciuman panjang. Ya, sistem aneh ini bahkan memberinya attack points karena berhasil menyelesaikan ciuman tersebut. Sementara itu, Bella menjadi semakin panik melihat kekacauan yang dilakukan oleh Siris. Bahkan seorang warrior orc, acak pun mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang Putri lakukan di tengah pertempuran. Dengan peningkatan kekuatan barunya, MC menumbangkan 3 monster sekaligus hanya dengan satu tebasan pedangnya. Lalu menghantam Putri Yuk saat ia melesat menjauh dengan kecepatan yang luar biasa. Pemuda itu mempertahankan ekspresi wajah yang tegas, meskipun aku yakin ia menikmati momen tersebut. Putri Yuk di sisi lain sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Niatnya jelas untuk membunuh bajingan itu, namun entah bagaimana justru berakhir dengan dirinya yang mencium manusia tersebut. MC berdiri tegak dengan penuh kebanggaan layaknya seorang warrior mulia, menyatakan bahwa dirinya akan mengorbankan tubuhnya demi keselamatan kota. Para bawahan Putri Yuk tampak kebingungan sama seperti sang demon, karena mereka memang pernah mendengar rumor bahwa sang putri menyimpan sebuah rahasia tentang seorang kekasih. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sosok itu ternyata adalah seorang manusia. Salah satu warrior berteriak marah kepada rekan-rekannya yang dianggap bodoh karena telah menghina Putri Yuk dengan mencemarkan namanya bersama seorang manusia. Sementara itu, Putri Yuk sendiri sama sekali tidak ingin hal ini sampai ke telinga Demon King. Meskipun hatinya dipenuhi amarah setelah interaksi kecil itu, Putri Yuk ingin mengakhiri semuanya di sini dan sekarang, sehingga ia memerintahkan para warrior miliknya untuk membunuh MC. Namun secara aneh, ia tidak menggunakan ability penguncian miliknya pada para bawahan tersebut dan justru membiarkan mereka menghadapi MC secara langsung. MC benar-benar menghadapi mereka dari depan, bahkan berhasil menangkis satu tebasan penuh dari salah satu orc. Sayangnya, meskipun kemampuan attack miliknya telah meningkat, hal yang sama tidak berlaku untuk equipment miliknya, karena pedangnya hancur hanya dengan satu benturan. Para warrior yang tersisa langsung bersiap untuk menghabisinya. Salah satu dari mereka melancarkan serangan horizontal yang lebar, memaksa MC menunduk dan menghindar agar tidak terpotong dua. Stat defensif milik Siris memang rendah, tetapi ia membalas dengan memanfaatkan peningkatan kekuatan ofensif hingga berhasil memotong senjata lawan. Namun orc lain menyerang dari belakang dengan ganas, memaksa Siris mundur jauh sebelum akhirnya melakukan serangan balik dengan critical hit. Menyaksikan pertempuran itu, Bella benar-benar kehilangan kata-kata. Jelas sekali
sekali ini bukan Siris yang selama ini ia kenal. Sementara itu, Siris menyesali bahwa dirinya hanya mampu melukai kulit monster tanpa memberi dampak lebih berarti. Bahkan setelah serangan tadi, situasi justru semakin memburuk ketika Putri Yuk meluncur turun dari atas dan menghantam Siris ke tanah dengan kekuatan brutal. Siris terjebak dalam hantaman tersebut, menciptakan gelombang kejut besar yang melempar Bella ke belakang dan membuat para demon menjadi waspada. Putri Yuk akhirnya berhasil menekan Siris ke tanah dan pada momen itu tampak seperti waktunya untuk mengakhiri hidup lawan di hadapannya. Bahkan Siris sendiri tidak mampu menemukan jalan keluar karena salah satu bawahan demon sudah mengangkat senjata siap memenggal kepala target. Namun secara tak terduga, Putri Yuk justru menyapu bawahan tadi dengan ekor, melemparkannya menjauh. Para prajurit bawahan menjadi bingung ketika Putri Yuk dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak bergerak sedikit pun. Bagaimanapun juga, ia ingin menghabisi manusia ini dengan tangan sendiri. Para warrior orc bersorak dengan penuh semangat mendukung keputusan sang putri. Pemandangan di depan mata terlihat mengerikan, seolah-olah kepala Siris akan digigit hingga putus. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Putri Yuk hanya menggigit ringan lalu menarik telinga Siris, sementara air liur menetes ke wajah korban. Siris benar-benar merasa terganggu karena harus menanggung perlakuan seperti itu sebab ia percaya diri sebagai pria berkarakter. Rasa kesal perlahan menghilang ketika ia kembali menganggap semua kejadian sebagai pengorbanan mulia demi rakyat. Di sisi lain, Putri Yuk bertingkah aneh, mempertanyakan dalam hati mengapa ia mulai menikmati interaksi seperti ini dengan seorang manusia. Perhatian Putri Yuk tertuju kuat pada Siris, dan meskipun Siris menderita, sistem justru terus memberi reward dengan meningkatkan statistik miliknya. Bahkan para orc tercengang menyaksikan adegan eksplisit di depan mata, sementara sebagian mengira semua ini hanyalah salah satu metode penyiksaan sebelum manusia itu benar-benar dibunuh. Setelah menahan cukup banyak perlakuan aneh, Siris merasa poin statistik telah mencapai tingkat yang cukup untuk menghadapi Putri Yuk. Ia pun melakukan serangan balik dengan pedang yang telah rusak, mengarahkannya ke bagian atas punggung Putri Yuk. Namun Putri Yuk tetap waspada meskipun sedang bersenang-senang dengan cepat menangkap lengan Siris, menghentikan serangan tadi, lalu mencengkeram leher lawan. Putri Yuk menghantam tubuh Siris ke dinding terdekat, membuat para bawahan mengira bahwa sang putri akhirnya serius untuk membunuh target. Sambil menahan di dinding, Putri Yuk berada dalam kondisi kontemplatif, merasa bahwa dirinya mungkin seharusnya sedikit menahan diri. Ia menyampaikan kepada Siris bahwa manusia yang tidak berarti seringkali terlalu percaya diri untuk menantang demon, sambil mengungkap niat untuk terus mempermainkan mangsa. Ia menghancurkan armor Siris untuk membuktikan bahwa manusia bukan apa-apa tanpa equipment mereka. Meskipun pada kenyataan justru menikmati tubuh Siris, sementara para bawahan menunggu dengan tidak sabar agar eksekusi segera dilakukan. Di sisi lain, Siris menyadari bahwa diri sendiri benar-benar tidak berdaya jika Putri Yuk menyerang sekarang. Ia melihat tangan Putri Yuk mendekati wajah, mengetahui bahwa situasi akan menjadi sangat berbahaya jika serangan itu mengenainya. Siris memohon dalam hati agar masih ada peluang perlawanan karena ia merasakan hidup hampir terkuras. Putri Yuk benar-benar menahan Siris dan bertindak sesuka hati, sementara Siris mulai sadar bahwa kemampuan miliknya memang belum cukup untuk mengalahkan monster-monster ini. Sementara itu, Bella kebingungan karena apa yang ia saksikan nyaris tidak bisa disebut sebagai pertempuran. Pada saat yang sama, Siris bertindak seolah-olah sedang mengorbankan segalanya demi kepentingan bersama. Ia merasa terlalu percaya diri dan kembali mengambil inisiatif menyerang, yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memaksimalkan statistik. Apa yang terjadi selanjutnya hanya bisa dijelaskan melalui reaksi para monster. Satu petunjuk saja, sistem tidak hanya memberi satu, tetapi puluhan power-up dalam satu momen. Untuk membuat situasi semakin absurd, Demon King tiba-tiba muncul di medan pertempuran dan menjatuhkan pedang karena terkejut. Siris secara terang-terangan merebut wanita milik penguasa demon tepat di depan matanya. Bahkan Putri Yuk terkejut melihat kehadiran Demon King, sementara demon tua itu terdiam tanpa kata. Dialah Demon Lord Bartley. Karena kehadiran Bartley dalam proses interaksi ini, sistem memberi reward tambahan dengan menggandakan setiap statistik Siris. Tampaknya dikhianati memang memiliki manfaat tersendiri. Bartley melepaskan amarah yang hampir sama besar dengan pria manapun yang mendapati wanita miliknya berselingkuh. Putri Yuk mencoba menjelaskan situasi, sementara Siris sudah bersiap untuk menghadapi Demon King. Demon Lord itu melesat dengan kecepatan luar biasa, berniat menghentikan manusia bajingan yang berani mempermainkan selir kesayangannya.
Satu serangan awal sudah cukup untuk menghantam Sirius ke tanah, jatuh berdampingan dengan Bella. Sirius bangkit dengan cepat dan menegaskan bahwa dirinya masih mampu bertarung. Setelah mengevaluasi kondisi sekitar, Sirius menyadari bahwa attack power milik Demon King berada jauh di luar kemampuan yang bisa ditangani. Bartley kemudian mengalihkan perhatian kepada Putri Yuk dan mempertanyakan alasan Putri Yuk kembali bersenang-senang dengan pihak lain. Amarah Demon Lord memuncak karena Putri Yuk tidak menunjukkan perubahan sikap. Bartley secara terang-terangan menyebut bahwa Putri Yuk telah merendahkan diri. Putri Yuk langsung diliputi kemarahan dan membalas dengan menyalahkan Bartley sambil mempertanyakan alasan keterlambatan kedatangan. Para pelayan Demon Lord terkejut mendengar ucapan tersebut. Putri Yuk menegaskan bahwa semua kejadian bermula karena Bartley datang terlalu lambat dan membiarkan keadaan berkembang sejauh ini. Putri Yuk meluapkan kemarahan karena waktu pencarian berlangsung terlalu lama. Ironisnya, meskipun pengkhianatan dilakukan oleh Putri Yuk, Bartley justru merasa bersalah dan mulai meminta maaf karena terlalu lama menghabisi para manusia di sepanjang perjalanan. Para warrior terdiam melihat sikap lembut Demon Lord terhadap kekasihnya. Situasi tersebut merupakan bentuk afeksi yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Saat pasangan itu terlibat pertengkaran layaknya sepasang kekasih, Sirius menyadari bahwa kondisi tersebut merupakan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Sirius segera membantu Bella dan membawanya menjauh dari lokasi pertarungan. Kondisi kaki Bella sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga membutuhkan perlindungan tambahan. Di saat bersamaan, Putri Yuk mulai menangis dan menyatakan bahwa hubungan berharganya telah ternodai oleh campur tangan manusia. Ketika menyadari bahwa manusia tersebut merupakan penyebab kekacauan, Bartley menjadi serius dan menyatakan niat untuk mengakhiri hidup Sirius. Putri Yuk segera menghentikan langkah tersebut dengan menarik Bartley dan menyatakan bahwa hanya Bartley yang benar-benar dicintai. Bartley berteriak marah kepada para pelayan yang hanya berdiri menyaksikan drama tanpa bertindak. Salah satu warrior melaporkan bahwa Putri Yuk telah memberikan perintah agar tidak ada yang ikut campur. Laporan tersebut membuat Bartley semakin murka hingga menggunakan Divine Speed untuk langsung menuju ke arah Sirius dan Bella. Atap bangunan runtuh saat Demon Lord turun untuk menghabisi manusia yang dianggap telah melewati batas. Bartley kembali melayangkan pukulan dahsyat yang melempar Sirius ke udara dan membanting tubuh tersebut ke tanah dengan rasa sakit luar biasa. Putri Yuk menyaksikan pertarungan dengan emosi yang bercampur aduk. Sirius menyadari bahwa perbedaan kekuatan terlalu besar dan tubuh hampir tidak mampu bergerak menghadapi dominasi Bartley. Tanpa keraguan, kondisi tersebut menandakan kekalahan mutlak. Bartley bergegas mengakhiri pertarungan dengan niat memberikan hukuman terakhir. Sirius menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dan memohon agar sistem melakukan blok. Permohonan tersebut secara aneh memicu Putri Yuk untuk campur tangan dan membelokkan serangan Bartley. Bartley terdiam tanpa kata-kata. Saat Demon Lord masih terkejut, Sirius memanfaatkan celah dan berlari secepat mungkin menjauh dari lokasi. Bartley mengeluh dengan emosi tidak stabil karena selirnya justru membela manusia. Sistem mengenali kondisi tersebut sebagai critical hit terhadap Demon Lord dan memberikan Sirius satu level tambahan. Sirius menyadari bahwa waktu bertarung belum tepat dan terus melarikan diri. Sementara itu, Putri Yuk kehilangan kendali dan secara terbuka menunjukkan obsesi terhadap Sirius. Bartley mencoba menghentikan tindakan tersebut, namun Putri Yuk melepaskan diri dan bergerak dengan agresif. Putri Yuk berhasil menahan Sirius dengan satu serangan kuat yang menyebabkan luka serius. Interaksi tersebut justru memicu sistem memberikan tambahan stat points kepada Sirius karena terjadi di hadapan Demon Lord. Bartley menerima kesalahan dan berusaha menebusnya dengan melindungi Sirius. Namun Putri Yuk bersikap agresif dan mengutuk Bartley agar tidak mengganggu. Kondisi mental Bartley runtuh sepenuhnya hingga berlutut dalam keputusasaan. Bella mencoba membantu Sirius, tetapi Sirius memintanya untuk tidak ikut campur karena situasi semakin berbahaya. Hero Class D tersebut tertangkap dan terhempas ke dinding. Putri Yuk terus bertindak tanpa kendali. Bartley bangkit berdiri. Kesedihan berubah menjadi amarah dan penyangkalan hingga kembali melesat untuk mengakhiri semuanya. Namun tepat sebelum serangan terakhir dilayangkan, Bartley berhenti. Bartley meraung bahwa perasaan cinta masih mengikat dan keberanian untuk menyerang tidak muncul. Kondisi mental Bartley memburuk dan terdeteksi oleh sistem. Proses self-destruction mulai berjalan akibat ketidakstabilan mental Demon Lord. Para bawahan panik dan melarikan diri. Kondisi Bartley mencapai kehancuran total ketika sistem memberikan Sirius sebuah skill karena mencapai level 10.
Dengan satu tebasan bersih dan menentukan ke leher Demon Lord, Siris menandai kematian Bartley menggunakan skill khusus bernama Quick Body Slash. Tubuh Bartley ambruk ke tanah, menghentikan proses self-destruction serta mencegah kehancuran total. Bahkan dengan pedang yang telah rusak, Siris tetap mampu melancarkan serangan mematikan berkat skill milik sendiri. Putri Yok di sisi lain merasa sedikit kecewa karena Demon Lord bereaksi dengan cara demikian dan masih belum memahami alasan akhir pertempuran berujung seperti ini. Berbicara mengenai Demon Lord, tampaknya bahkan setelah leher terpenggal, pria tersebut masih sempat menerjang ke arah Yuk. Dalam kondisi sekarat, tubuh Demon Lord menindih Yuk, membuat sang putri menangis menahan penderitaan yang menyayat. Situasi itu secara tidak langsung membebaskan Bella dari lilitan ekor monster. Demon Lord meminta selirnya memenuhi janji lama, bersumpah bahwa mereka akan mati bersama. Ternyata wujud tersebut masih berada dalam mode self-destruction, sementara Yuk memohon agar dilepaskan karena tidak ingin mati. Putri Yuk bertingkah seperti gadis tak berdaya, hingga akhirnya Siris bertindak sebagai pahlawan dengan memotong lengan Demon Lord, lalu menarik Yuk menjauh. Meskipun telah terpenggal, Demon Lord masih mampu berbicara, namun akhirnya benar-benar mencapai ajal ketika urutan self-destruction memasuki tahap akhir dan menghancurkan seluruh area. Mereka hanya bisa selamat karena Siris berhasil meraih Bella serta Yuk pada detik terakhir, lalu ketiganya terlempar ke lantai dungeon yang lebih rendah. Beristirahat di dasar lantai tersebut, Siris menarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam hati, apakah baru saja mendarat di tempat orang-orang mati? Hal mengejutkan terjadi ketika sosok Yuk raksasa berubah menjadi seekor salamander kecil. Magic value makhluk kecil itu telah turun ke 0 dan bahkan tidak memiliki 10 health points. Siris merasa bingung saat salamander kecil bernama Yuk dengan cepat bersembunyi di dalam saku miliknya. Sementara itu, Bella bangkit dengan pose meragukan lalu menanyakan kondisi Siris. Sistem secara resmi mengonfirmasi kekalahan Demon Lord sehingga Siris memperoleh akses dungeon map sebagai reward. Siris sempat berpikir apakah map perlu diperiksa sekarang atau nanti. Pada saat yang sama, mimisan terjadi karena Bella tanpa sengaja memperlihatkan pemandangan yang cukup menggoda. Bella segera menjauh dengan wajah memerah karena malu, sementara Siris memanggil sistem window map. Map tersebut mampu menampilkan lokasi bertanda untuk pengambilan resource serta menunjukkan posisi bos. Dengan fitur tersebut, Siris tidak akan pernah tersesat lagi di dalam dungeon. Bella terlihat terkejut mendengar penjelasan Siris karena dirinya sama sekali tidak dapat melihat sistem window. Bagaimanapun juga, Siris membantu Bella berdiri dan keduanya bersiap pergi. Namun tiba-tiba Siris merasakan sakit hebat dari dalam tubuh, menyebabkan batuk keras dan muntah cairan berwarna ungu. Tubuhnya tampak terpengaruh demon magic, sementara tangan bergetar akibat rasa sakit yang menyiksa. Siris berusaha sekuat tenaga menahan penderitaan, tetapi kondisi memburuk hingga tubuh terguling di tanah seperti anak kecil tak berdaya sambil menangis. Luka mendadak mulai muncul di sekujur tubuh, membuat Bella memeluk Siris sambil menyadari bahwa bantuan diperlukan untuk menahan rasa sakit tersebut. Bella merasakan tubuh Siris seolah benar-benar terbakar sampai sensasi panas menjalar dan membuat jari kelingking mati rasa. Rangkaian penderitaan akhirnya berakhir ketika Siris sepenuhnya mati rasa dan mengambil waktu sejenak untuk memulihkan diri. Pada akhirnya, Siris menyimpulkan bahwa kondisi tubuh telah kembali stabil. Bella, di sisi lain, terkejut melihat perubahan pada tubuh sendiri dan tidak memahami alasan jari kelingking tiba-tiba meleleh. Siris menjelaskan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh efek poisoning. Kisah ini membawa ingatan kembali ke 6 bulan lalu saat terjadi monster raid besar di kota. Pada waktu itu, Siris menyaksikan sekelompok monster bertarung melawan seorang hero, dan pertempuran tersebut tampaknya dipicu oleh sebuah kotak khusus. Kotak itu terpotong oleh monster, lalu melepaskan gelombang kejut yang keras serta menggelegar. Sayangnya Siris berada cukup dekat dengan area tersebut dan terlempar ke reruntuhan. Kotak terbuka mengeluarkan cairan misterius, kemudian langit berubah menjadi merah tua dan hujan darah pun turun. Bau busuk saja sudah cukup membuat Siris muntah, terlebih lagi sang hero yang terkena hujan hingga tubuh meleleh. Nasib serupa juga menimpa para monster. Semua makhluk yang tersentuh hujan tersebut mengalami penderitaan tanpa akhir. Siris menjadi satu-satunya yang beruntung karena tidak terkena hujan secara langsung. Namun meskipun terbangun kemudian tanpa kontak langsung, tubuh tetap menerima kondisi mematikan berupa poisoning. Para dokter menyimpulkan bahwa sisa
hidup hanya 1 tahun. Pada saat itulah sistem Window muncul secara tiba-tiba dan mengungkapkan bahwa hanya darah dari Demon God yang mampu menyembuhkan kondisi tersebut. Sistem meminta persetujuan untuk melakukan full bond sejak saat itu. Siris menyetujuinya sambil mengetahui bahwa Demon God berada di Dungeon Nayeh. Saat ini Siris juga telah mengetahui bahwa antidot racun berada di suatu tempat dalam dungeon ini. Namun untuk sekarang satu-satunya keinginan adalah menemukan ruangan, mengganti pakaian, serta memulihkan diri sebelum menghadapi pertempuran berikutnya. Adegan kemudian berpindah ke sudut pandang sekelompok orang tak dikenal yang mendekati sebuah ruang dungeon. Tiba-tiba, tank dalam kelompok tersebut merasakan sesuatu, tepat saat sebuah laser beam muncul dan hampir menancapkan seluruh anggota. Semua orang berhasil menghindar, kecuali sang tank. Sub-Captain Squad bernama Tyr segera memerintahkan seluruh anggota untuk tetap berada di posisi masing-masing guna mencegah kemunculan mekanisme atau explosive trap lain secara tiba-tiba. Mereka semua berdiri kaku seolah seseorang baru saja melontarkan pertanyaan dalam bahasa asing. Defender terbaik sekaligus tank kelompok tersebut telah tumbang hanya karena satu trap, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan. Sayangnya tidak ada satupun anggota yang bisa digunakan sebagai umpan untuk menguji jalur. Meski kondisi terlihat buruk, hal tersebut tidak membuat kelompok langsung mundur. Captain Crusade bernama Cyrus justru menyatakan bahwa aturan tradisional harus diterapkan dan prajurit terlemah perlu dikorbankan. Pemuda malang tersebut didorong ke depan dan diperintahkan membayar dengan nyawa demi menemukan rute aman. Tidak ada perlawanan yang bisa dilakukan, karena Cyrus sudah siap membunuh siapapun yang menolak perintah dan sama sekali tidak berniat mematuhi arahan lain. Di tengah keputusasaan, Clotal sempat mengusulkan solusi alternatif. Ia memiliki sebuah panah khusus yang dapat digunakan untuk eksplorasi serta meningkatkan peluang bertahan hidup. Namun kejadian berikutnya benar-benar di luar dugaan, karena Cyrus secara brutal memotong equipment tersebut menjadi 2. Warrior rank D tersebut tenggelam dalam keputusasaan yang lebih dalam. Cyrus murka melihat peralatan milik sub-captain dan mengancam akan menghabisi Clotal apabila terus membuang waktu. Tanpa rasa sungkan, Cyrus memerintahkan prajurit rank D tersebut untuk berdiri dan mulai menjelajah. Pemuda malang itu gemetar hebat karena ketakutan lalu melangkah maju perlahan. Beruntung langkah pertama tidak memicu trap apapun. Namun langkah berikutnya menjadi yang paling sulit karena arah aman sama sekali tidak diketahui. Saat pemuda tersebut masih menimbang pilihan, sang leader tidak memberi waktu berpikir dan kembali memerintahkan untuk terus maju. Dengan kaki gemetar terangkat, umpan tersebut melangkah sekali lagi dan masih selamat. Perasaan yang dirasakan mirip seperti permainan Russian roulette. Setiap langkah menjadi penentu mutlak antara hidup dan mati. Pemuda tersebut memahami bahwa dengan ritme seperti ini, kematian hanya tinggal menunggu waktu. Ketakutan akan kematian menelan seluruh keberanian, membuat tubuh tidak sanggup melangkah lebih jauh. Beban rasa takut memaksanya mundur sambil memohon kesempatan untuk kembali. Namun karena kepanikan, kakinya menginjak sebuah titik yang langsung mengaktifkan trap. Sebuah laser lurus terpancar dan menembus kepalanya. Para anggota kelompok diliputi teror karena lintasan laser tersebut dapat menjangkau hampir seluruh area. Saat tubuh tersebut jatuh ke tanah, Cyrus langsung memerintahkan prajurit dengan peringkat terendah berikutnya untuk maju. Namun tiba-tiba, pintu dungeon terbuka dengan sendirinya dan mencuri seluruh perhatian. Dari balik pintu, Siris melangkah keluar tanpa menyangka akan bertemu kelompok ini. Jika mengingat kembali tentang tim umpan yang disebut sebelumnya, memang benar bahwa Bella dan Cyrus awalnya ditunjuk sebagai umpan. Hal yang benar-benar mengejutkan bagi sang leader adalah bagaimana keduanya berhasil bertahan hidup dan lolos dari level berbahaya. Darah Cyrus mendidih saat menyadari bahwa Siris masih hidup. Pria tersebut bahkan tidak mampu hidup dengan tenang setelah mengetahui fakta tersebut. Untuk memahami kebencian tersebut, perlu kembali pada kejadian sebelum memasuki dungeon. Siris pernah ditangkap karena dianggap mengetahui informasi khusus mengenai pakaian dalam istri Cyrus. Tuduhan tersebut sangat konyol. Seolah setiap solusi yang dimiliki Siris selalu berkaitan dengan tidur bersama pasangan orang lain lalu meninggalkan penyesalan. Pada waktu tersebut, Siris berusaha menjelaskan dengan cara yang buruk, sementara reaksi Cyrus hampir berujung pembunuhan karena mengira telah terjadi hubungan terlarang. Sebagai pria berprinsip, Siris dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan semacam itu dan hanya sedang melatih persepsi. Hal yang membuat semua orang tercengang adalah ketika Siris mulai menyebutkan satu persatu warna pakaian dalam istri Cyrus. Bagian paling ironis adalah perubahan sikap bawahan sang kapten yang terjadi sangat
sangat cepat. Dari memohon agar Siris tidak dibunuh, berubah menjadi mendesak eksekusi karena menganggap Siris sebagai ancaman tingkat nasional. Semua reaksi tersebut muncul hanya karena informasi sensitif terungkap. Namun Siu menyarankan agar Siris dimasukkan ke dalam tim umpan sebagai gantinya, dengan alasan hukuman tersebut lebih pantas. Dan begitulah akhirnya Siris berada di lokasi ini, dari sekian banyak tempat, kembali bertemu orang yang sama. Cyrus memerintahkan Siris agar segera datang mendekat. Namun Siris memahami bahwa perintah tersebut hanyalah upaya untuk memicu mekanisme trap. Sub-Captain mencoba campur tangan dengan menyarankan agar jalur tim umpan sebelumnya diikuti demi mengurangi risiko. Sayangnya, Kapten keras kepala tersebut menolak saran masuk akal seolah logika tidak berfungsi. Cyrus bahkan menyalahkan pihak lain dengan alasan bahwa semua keputusan diambil demi kepentingan tim. Perhatian kemudian kembali diarahkan kepada Siris dan perintah untuk menjalankan tugas diulang. Namun Siris bukan orang bodoh. Ia diam-diam mengaktifkan fungsi map system sambil mulai berjalan. Bella mencoba menghentikan langkah tersebut karena khawatir Siris akan disingkirkan. Tetapi keyakinan Siris tidak goyah. Berkat map, jalur aman dapat diketahui dengan jelas. Sisa skuad penyerang terkejut melihat keberanian dan ketenangan Siris saat melangkah penuh keyakinan. Mereka tidak percaya bahwa seseorang berani menyelesaikan teka-teki mematikan hanya dengan dugaan. Setiap langkah Siris mengikuti instruksi sistem dengan presisi sempurna. Pergerakan terus berlanjut menuju titik tujuan. Beberapa anggota mulai berpikir bahwa pria ini memiliki keberuntungan luar biasa. Siris melangkah santai, berbalik, lalu kembali melangkah ke depan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam gerakan tersebut. Pemandangan tersebut membuat mereka bertanya-tanya apakah Siris telah mengetahui rute sejak awal. Namun peringkat rank F segera menepis dugaan tersebut, meskipun kenyataan memang demikian. Siris bahkan mulai melompat ke berbagai arah dan tetap selamat. Sempat terhuyung sesaat karena hampir kehilangan keseimbangan, Siris nyaris memicu mekanisme. Sementara itu, sang kapten yang tampak kehilangan akal sehat hanya bisa bertanya-tanya mengapa lokasi ini belum juga meledak. Siris hampir mencapai tujuan. Dengan beberapa langkah terakhir, ia melewati mayat umpan dan berdiri tepat di depan Cyrus. Keberhasilan menyeberang tanpa memicu satupun trap membuat seluruh kelompok terdiam kagum. Siris hanya menganggap pencapaian tersebut sebagai hasil latihan dan menyatakan bahwa jalur telah aman. Namun Cyrus belum selesai. Pria tersebut hampir mencengkeram leher Siris sambil mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang memiliki keberuntungan sebesar ini dalam situasi seperti sekarang. Kemunculan mendadak jamur kubis tertawa mengejutkan Siris. Jamur jenis ini dikenal dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi manusia. Meskipun bagi monster, jamur tersebut sama sekali tidak berbahaya. Siris menyadari bahwa salamander kecil di dalam armor pasti merasa lapar, sehingga Siris dengan hati-hati mencabut beberapa jamur kubis tertawa. Aroma jamur tersebut terasa menarik. Cyrus langsung menyadari tindakan Siris dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan Siris. Ia merebut jamur dari tangan Siris, lalu memasukkannya ke mulut sendiri sambil mengungkapkan bahwa kelompok sudah beroperasi dalam kondisi perut kosong cukup lama. Sambil mengunyah, pemimpin arogan itu mengingatkan bahwa Siris tidak boleh terus bertindak sesuka hati. Siris hanya menjelaskan bahwa tidak ada trap berbahaya di balik pintu ruangan tersebut sehingga perjalanan bisa dilanjutkan dengan mudah. Namun sang leader tetap memaksa Siris untuk melakukan pekerjaan kotor dengan membuka pintu terlebih dahulu. Karena ia menganggap akan terlalu berisiko jika seluruh tim masuk bersamaan dan sesuatu yang buruk terjadi. Pada akhirnya Siris menjadi orang yang membuka pintu dungeon tersebut. Sementara Cyrus memperingatkan anggota tim agar waspada terhadap apapun yang mendekat. Namun ketika Cyrus menggenggam pedang, sensasi aneh seperti gelembung mulai tumbuh di dalam perut. Benar saja, tubuhnya bereaksi. Siris membuka pintu sepenuhnya dan memang tidak ada apapun di balik ruangan tersebut untuk saat ini. Meski begitu, para anggota tim tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara Cyrus berdiri dengan wajah tegang, tanpa sadar melepaskan gas mematikan dari tubuh. Cyrus melangkah maju dan masih belum terbunuh, membuat Siu kebingungan terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada saat yang sama, Cyrus menahan tubuh dengan susah payah dan bertanya dalam hati, mengapa perut justru mengkhianati dirinya pada momen seperti ini. Akhirnya, Cyrus menyadari bahwa jamur kubis tertawa menjadi penyebab utama. Siris kemudian memperingatkan bahwa area tersebut penuh dengan trap dan langsung berlari ke depan.
Anggota tim lain ikut berlari, meskipun tidak satupun benar-benar memahami alasannya. Cyrus hampir meledak dan kembali mengeluarkan gas mematikan. Ironisnya, rekan-rekan justru mengira bau aneh tersebut berasal dari lantai dungeon dan takut aroma itu akan membunuh semua orang. Dengan rasa malu yang luar biasa, Cyrus berteriak agar semua orang segera lari menyelamatkan diri atau seluruh tim akan mati. Beberapa waktu berlalu setelah maraton singkat tersebut dan sang leader langsung menghadapkan Siris mengenai jamur kubis tertawa, mempertanyakan apakah semua kejadian ini merupakan rencana licik dari hero rank D. Namun Siris dengan tenang memutarbalikkan situasi. Melalui cara bantahan tersebut, Cyrus bahkan tidak mampu menjelaskan keadaan dengan benar. Salah satu anggota tim mencoba menyiapkan tempat agar sang kapten bisa duduk dengan nyaman. Namun jelas saja Cyrus tidak mampu duduk, terlebih dalam kondisi seperti ini. Siris yang tampak semakin bersemangat menyuruh mereka terus bergerak. Akhirnya, Cyrus menempelkan pisau ke leher Siris dan menyatakan bahwa ia akan mengeksekusi Siris sendiri jika Siris berani berlari seperti sebelumnya. Meski demikian, perjalanan menembus dungeon terus berlanjut dan kelompok berhasil menghindari setiap trap berkat panduan Siris. Tanpa disadari, seekor naga sedang tertidur lelap di suatu tempat dan belum menyadari bahwa manusia telah menginvasi wilayah kekuasaan. Siris terus memandu perjalanan, namun bukan hanya beberapa monster yang mengintai secara diam-diam. Sosok lain sudah berada di sana. Sementara itu, sang leader memperhatikan situasi dengan saksama dan menyadari bahwa kelompok tidak menemui satupun monster atau trap sejak awal. Keadaan ini terasa seolah Siris mengenal dungeon dengan sangat sempurna. Meskipun sulit diakui, bahkan sang leader menyadari bahwa seberapapun lemahnya Siris, mustahil seseorang bisa mencapai tempat ini sendirian sebelumnya. Pada akhirnya, Siris menunjuk ke arah ruangan bos yang berada tepat di depan. Tindakan ini menandakan bahwa peran sebagai pemandu telah berakhir. Bagi sang leader, Siris kini tidak lebih dari sekadar penghalang. Sebuah duri besar di langit-langit tepat di atas kepala Siris tiba-tiba menjadi sasaran. Pemimpin licik itu mengaktifkan sword skill dan melepaskan gelombang mana, terkonsentrasi memotong duri besar hingga jatuh tepat ke arah Siris. Ia menganggap diri sebagai jenius tingkat dewa dengan dalih bahwa kejadian ini hanyalah kecelakaan. Namun sebelum duri tersebut menghantam Siris, seekor skorpion menghantam lebih dulu dan langsung menyerang sang leader. Monster berarmor itu turun dan menyebabkan runtuhnya area sekitar, sekaligus memisahkan Siris dari kelompok lain. Adapun sang leader bajingan tersebut beruntung mampu bereaksi cepat dan selamat dari serangan mendadak. Namun Siris tidak seberuntung itu. Siris mengira hidup akan segera berakhir dan menyimpulkan bahwa perjalanan sudah benar-benar tamat. Namun kemudian sebuah suara terdengar melaporkan penampakan seorang manusia. Monster tersebut memiliki penampilan menyerupai perempuan, lalu dengan cepat mengekspresikan rasa jijik terhadap manusia. Di sisi lain, kelompok Cyrus sedang melawan monster. Monster tersebut merupakan puppet scorpion rank B+ yang berada di bawah kendali Sadial. Makhluk tersebut berdiri menghadang Cyrus beserta timnya. Tyr berteriak memerintahkan semua orang untuk bersiap bertempur. Bella menegang karena kesulitan mengangkat pedang baru yang diberikan kepadanya. Tyr memerintahkan para tank untuk maju dan menahan pergerakan monster agar tidak mendekat. Para tank segera membentuk barisan di garis depan dengan perisai terangkat. Tyr kemudian menginstruksikan para archer untuk menembak dari belakang dengan memanfaatkan distraksi yang diciptakan para tank. Para archer mematuhi perintah tersebut dan melepaskan hujan panah ke arah puppet scorpion. Panah-panah menghantam tubuh monster. Tyr segera memerintahkan para archer untuk terus menembak. Namun puppet scorpion mengeluarkan raungan keras dan melepaskan tekanan kekuatan yang langsung memantulkan seluruh panah yang mengarah kepadanya. Semua orang kesulitan menjaga keseimbangan tubuh di bawah tekanan tersebut. Tyr terkejut karena hanya dengan kekuatan fisik, monster tersebut mampu menepis seluruh serangan tanpa menerima dampak berarti. Tiba-tiba Cyrus bangkit berdiri dan mempertanyakan mengapa semua orang hanya berdiri membeku seperti patung. Cyrus mengingatkan agar semua pihak tidak gentar oleh aura monster. Cyrus mencoba memotivasi tim dengan mengatakan bahwa hanya ada satu monster dan kekuatan bersama seharusnya cukup untuk mengalahkannya. Pada saat bersamaan, Siris mendengar suara lain dan bertanya dalam hati apakah suara tersebut berasal dari monster tambahan. Tanpa peringatan, sebuah ekor skorpion melesat untuk menyerang. Namun Siris berhasil menghindari serangan tersebut sambil mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian, puppet scorpion menerjang Siris dengan serudukan. Sekali lagi, Siris berhasil mengelak. Setelah itu, Siris berhenti bergerak dan meminta puppet scorpion mencoba menahan pukulan dengan attack power sebesar 3190. Dengan satu pukulan dari Siris, tubuh puppet scorpion berlubang. Bagian tubuh monster mulai meledak satu persatu
satu dan berhamburan ke segala arah. Sadial terkejut melihat salah satu puppet scorpion miliknya benar-benar dihancurkan hanya dengan satu serangan. Pada saat tersebut, Siris berpikir bahwa antidot untuk menyembuhkan poisoning kemungkinan berada di ruangan bos yang terletak tepat di depan. Karena alasan tersebut, Siris tidak bisa menghabiskan terlalu banyak energi untuk pertarungan yang tidak diperlukan. Siris mulai mempertimbangkan penggunaan map dan melarikan diri demi menyelamatkan diri sendiri. Sadial mendekat dan menyampaikan bahwa semua itu tidak penting. Sadial mengatakan bahwa dirinya memang berencana membuang apapun yang telah disentuh oleh manusia menjijikan. Sadial juga menyampaikan bahwa awalnya ia berniat menggunakan puppet scorpion untuk menghancurkan wajah Siris. Namun kini, Sadial harus melakukannya secara langsung. Siris terpaku melihat Sadial karena kembali berhadapan dengan monster perempuan lain. Siris menanggapi dengan mengatakan bahwa kepalanya bukan semangka yang bisa diremas sesuka hati. Mendengar pernyataan tersebut, Sadial menjawab bahwa dirinya tidak akan menyentuh tubuh manusia menjijikan dengan tangan. Sadial menjelaskan bahwa meskipun mampu menangani manusia di luar dengan tangan kosong, tangan tersebut digunakan untuk mengendalikan puppet scorpion melalui benang. Sadial menyampaikan bahwa dirinya akan menghabisi Siris terlebih dahulu sebelum keluar untuk membunuh manusia lain. Siris berteriak dengan marah dan menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang hero. Siris menegaskan bahwa melindungi umat manusia merupakan tugas utama. Siris menyatakan akan tetap tinggal dan bertarung meskipun harus mengerahkan seluruh kekuatan. Sadial menyerang Siris sambil mempertanyakan apakah keyakinan tersebut benar. Sadial menjepit kepala Siris hanya dengan satu kaki dan menghantamkannya ke tanah. Pada saat tersebut, sistem Siris aktif dan target terkunci pada Sadial. Sadial menyatakan bahwa seorang pemuda yang melebih-lebihkan kemampuan tidak berarti apapun baginya. Di sisi lain, puppet Scorpion tiba-tiba berhenti bergerak. Melihat kondisi tersebut, Tyr dengan senang meminta semua orang memperhatikan. Kepala monster mulai memerah, menandakan bahwa serangan mereka mulai memberikan efek. Siris terkejut oleh kecepatan Sadial. Sadial mengakui bahwa fakta Siris mampu mencapai lokasi tersebut hanya dengan kekuatan manusia sudah cukup mengesankan. Namun pengakuan tersebut hanya berlaku secara terbatas. Tuan Nayeh sangat tidak menyukai kehadiran manusia di dalam ruangannya. Pada saat tersebut, Sadial menekan wajah Siris dengan kedua kaki. Siris menyadari bahwa monster ini berada jauh di atas tingkat kekuatannya. Siris memahami bahwa dirinya tidak boleh membiarkan monster tersebut keluar dari ruangan dan harus menghentikannya di tempat. Dengan tekad tersebut, Siris menarik kepala sedikit ke belakang dan membuka mulut untuk menggigit kaki Sadial. Tindakan tersebut membuat Sadial merasa dipermalukan. Sadial berteriak dalam kemarahan karena menganggap perbuatan tersebut menjijikan. Sementara pertarungan berlangsung, Bella menyadari bahwa tidak ada pergerakan dari arah Siris dalam waktu cukup lama. Bella mengira Siris mungkin pingsan akibat tertimpa batu. Bella merasa perlu mengeluarkan Siris dari area tersebut. Bella memanggil Tyr dan meminta perlindungan karena berniat menarik Siris keluar dari reruntuhan. Tyr terkejut dan memintanya menunggu. Namun semuanya sudah terlambat karena Bella langsung berlari sebelum Tyr sempat menjawab. Saat berlari, Bella berharap Siris masih dalam kondisi baik. Namun puppet Scorpion melihat pergerakan tersebut dan bersiap menyerang. Tyr segera bergerak dan menahan serangan dengan pedangnya meskipun kesulitan mempertahankan posisi dalam waktu lama. Sementara itu, Bella terus memikirkan kondisi Siris. Bagaimanapun juga, Siris merupakan seorang hero dan hanya tertimpa reruntuhan batu. Di sisi lain, Sadial kehilangan kendali atas Siris karena rasa jijik setelah tindakan sebelumnya. Siris merasa lega karena akhirnya terbebas dari kuncian kepala tadi. Sistem milik Siris kemudian memberitahu bahwa ia tidak bisa menggunakan instant kill skill tanpa sebuah weapon. Mendengar pemberitahuan sistem, Siris merasa frustrasi. Jika sejak awal mengetahui kondisi seperti ini, ia pasti sudah membawa senjata. Kini, Siris tidak memiliki pilihan selain menggunakan tangan kosong untuk bertarung. Ia mencoba memukul Sadial, tetapi Sadial dengan mudah menghindar, lalu membalas dengan tendangan ke wajah Siris. Saat tendangan itu mengenai wajah Siris, ia merasakan sensasi lunak yang aneh. Akibat tendangan tadi, Siris terlempar ke udara dan menghantam dinding batu. Sadial menyatakan bahwa dirinya merasa sangat nyaman saat menendang wajah Siris. Mendengar ucapan itu, Siris tidak mampu memberi balasan apapun. Sadial menjadi tegang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi diri, lalu memutuskan untuk segera menghabisi Siris agar tidak muncul masalah jika manusia lain memasuki ruangan Tuan Nayeh. Ia kemudian mengambil ekor puppet Scorpion yang sebelumnya dihancurkan Siris dan menggunakannya untuk menyerang. Siris melihat serangan tersebut dan
berhasil menghindar berkat agility milik pribadi yang cukup tinggi. Ia lalu memusatkan magic energy di tangan, lalu memotong ekor tadi menjadi dua bagian. Namun tindakan tadi hanya pengalihan, karena saat Siris memotong ekor tersebut, Sadial kembali menyerang dengan kaki dan menekan wajah Siris ke tanah. Ekspresi wajah dan kata-kata yang keluar saat menahan Siris terasa sangat berbeda, seolah ada niat tersembunyi. Sadial menyatakan bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan target lolos dan akan mencekik sampai mati menggunakan kaki. Siris menjadi marah lalu bergerak untuk mencengkeram kedua kaki Sadial dengan tangan, dengan tekad membuat Sadial merasakan kekuatan genggaman miliknya. Pada saat Siris menyentuh kaki Sadial, sang demon merasakan sesuatu yang aneh lalu segera menjauh. Tidak lama kemudian, Sadial kembali menginjak wajah Siris dengan penuh amarah sambil mengatakan agar Siris tidak menyentuh kaki miliknya dengan tangan kotor. Ia bahkan menggunakan potongan ekor kalajengking yang telah terbelah untuk menahan tangan Siris. Siris terperangah melihat Sadial memakai ekor kalajengking yang baru saja dihancurkan. Tekanan Sadial begitu kuat hingga Siris sama sekali tidak mampu menghindari serangan lanjutan. Sadial kembali menginjak wajah Siris dan mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan wajah lawan. Bahkan saat wajah terinjak, kekuatan Siris terus meningkat. Sementara itu Sadial justru merasakan kenikmatan saat menginjak wajah Siris. Hingga nilai agitation mencapai 66%, Sadial mengatakan kepada Siris bahwa manusia terlahir untuk diinjak di bawah kaki miliknya. Kaki Sadial terus menekan, namun tubuh Sadial mulai bergetar. Akibat kondisi tadi, monster boneka di luar yang sedang bertarung dengan Cirrus dan anggota lain ikut bergetar. Melihat kejadian tersebut, Tyr dengan senang hati mengatakan bahwa monster mulai kehilangan keseimbangan. Tyr mengatakan bahwa mereka harus bertahan karena kemenangan sudah dekat. Di sisi lain, Sadial justru semakin menikmati sensasi yang terasa luar biasa. Sementara itu, Bella berlari ke arah dinding batu ketika ekor kalajengking hampir menyerang. Tyr melihat situasi berbahaya, lalu mencoba memperingatkan Bella. Namun semua sudah terlambat karena Bella terkena serangan ekor, lalu terlempar menghantam bebatuan. Di sisi lain, Sadial menyentuh bagian tubuh Siris yang tidak pantas. Siris berteriak dan memintanya berhenti karena sentuhan seperti itu tidak seharusnya dilakukan. Di dekat Cerus, ekor kalajengking melesat ke arah posisi kapten dan bersiap menahannya. Dengan bantuan pedang, Cerus entah bagaimana berhasil menghindar. Namun Cerus menyadari bahwa bahkan dari jarak sejauh itu, ekor tadi masih mampu menembus dinding. Kondisi tersebut berarti jangkauan monster sudah melampaui monster elite. Di sisi lain, Sadial merasakan sensasi yang sangat lembut dan kenyal. Nilai agitation telah mencapai 95%. Sementara itu, Cirrus hampir diserang oleh boneka kalajengking. Ketika Cirrus menyadari serangan dari belakang, semua sudah terlambat. Benar-benar terlambat. Karena reaksi yang lambat, Cirrus tidak mampu menahan serangan masuk. Di sisi lain, Sadial tiba-tiba terguncang sepenuhnya dan mulai bertingkah sangat aneh. Keadaan Sadial tampak seperti seseorang yang sedang tergoda. Karena kondisi itu, monster kalajengking juga ikut gemetar dan berhenti bergerak. Cerus terkejut melihat bahwa serangan barusan berhasil dihentikan. Namun Cerus menyadari bahwa monster menunjukkan perilaku sangat aneh. Melihat monster gelisah seperti itu, Cerus menilai bahwa ini adalah kesempatan sempurna. Cerus pun menggunakan serangan Roaring Tiger Strike pada boneka kalajengking. Boneka tersebut terlempar lalu jatuh menghantam tanah. Melihat hasil serangan, semua orang bersorak kegirangan. Mereka mulai memuji Cerus atas kekuatan miliknya karena dengan satu serangan saja ia mampu menyingkirkan monster tadi. Di sisi lain, nilai agitation mencapai 98% sehingga Sadial bertingkah semakin aneh. Pada saat bersamaan, monster mulai memuntahkan sesuatu. Melihat pemandangan itu, semua orang mengira bahwa serangan Cirrus begitu kuat hingga membuat monster meraung kesakitan. Mereka memuji Cerus dan mengakui bahwa dengan kapten berada di sana, tidak perlu khawatir terhadap beast magis apapun. Cerus sendiri bertanya-tanya, apakah boneka kalajengking sebenarnya tidak terlalu kuat? Karena menurut penilaian pribadi, dirinya bisa mengalahkan musuh itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, sesuatu terjadi pada Sadial dan monster kembali bergerak. Kondisi tersebut membuat semua orang menegang karena lawan belum sepenuhnya dikalahkan. Cerus kemudian meminta seluruh anggota mundur dan membiarkan dirinya menghadapi boneka kalajengking sendirian. Ia ingin semua orang menyaksikan kekuatan sejati sang kapten. Sadial merasa tegang dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sendiri. Ia tidak mengerti mengapa tubuh manusia yang digunakan bereaksi di luar kendali. Sadial akhirnya memutuskan bahwa ketenangan perlu dipulihkan sebelum situasi semakin memburuk. Sementara itu, Siris kebingungan menentukan tindakan berikutnya. Tubuh Sadial terasa terlalu tangguh, terutama pada bagian kaki. Jika kondisi ini terus berlanjut, seluruh energi Siris akan terkuras sepenuhnya.
Siris berteriak bahwa dirinya tidak akan pernah tunduk. Namun Sadial menggunakan tekanan fisik untuk membungkam perlawanan dan memerintahkan Siris agar tetap diam. Sadial menyatakan bahwa suara tersebut hanya akan mengganggu konsentrasi. Siris merasakan sensasi aneh yang mengingatkannya pada pengalaman sebelumnya bersama Yu. Perasaan tersebut menimbulkan kesan bahwa ada manipulasi energi yang sedang berlangsung. Pada saat bersamaan, kekuatan Siris meningkat dengan kecepatan luar biasa. Setiap stat bertambah lebih dari 2.000 poin dalam waktu singkat. Di sisi lain, boneka kalajengking terus bertarung melawan Cerus. Namun karena Sadial kehilangan fokus dan kendali, monster tersebut tidak lagi bertarung dengan kekuatan penuh. Cerus menyadari celah tersebut. Ia langsung menggunakan serangan Sacred Whirlwind Slash. Monster itu akhirnya tumbang. Sorak-sorai terdengar karena Cerus menggunakan teknik khas untuk mengakhiri pertarungan. Namun beberapa orang menyadari bahwa monster tersebut masih mengeluarkan raungan. Sebagian berbisik bahwa Cerus begitu kuat hingga membuat monster kehilangan kesadaran. Raungan tersebut dianggap sebagai bukti penderitaan makhluk itu. Cerus menyatakan bahwa monster tersebut tidak lebih dari sekadar karung tinju. Tyr bahkan memuji Cerus, menyebut kekuatan tersebut luar biasa karena mampu mengalahkan monster hanya dengan satu serangan. Di sisi lain, defense Siris meningkat sebesar 3.304 poin. Agility juga meningkat sebesar 4.310 poin. Peningkatan tersebut membuat Siris jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sadial menikmati momen tersebut. Namun tiba-tiba sebuah suara bergema. Lord Nayeh bertanya, mengapa terjadi keributan di luar? Mendengar suara itu, Sadial langsung menegang. Ia melompat menjauh dari posisi sebelumnya. Sadial mundur sambil bertanya dalam hati, apakah semua ini telah berakhir? Untuk sesaat, perintah Lord Nayeh benar-benar terlupakan. Seharusnya Sadial segera menghabisi manusia-manusia tersebut demi menebus kesalahan. Pada akhirnya, attack power Siris meningkat sebesar 10.000 poin. Lonjakan kekuatan tersebut memancarkan aura mematikan. Siris bertanya kepada Sadial, apakah permainan ini masih akan dilanjutkan? Sadial menegang saat merasakan atmosfer Siris yang benar-benar berbeda. Kehadiran Siris terasa dingin dan menekan, mirip dengan Lord Nayeh. Sadial mulai mempertimbangkan apakah bertarung melawan sosok seperti ini adalah keputusan bijak. Melihat niat membunuh yang jelas, Sadial memilih untuk melarikan diri. Siris kebingungan melihat tindakan tersebut dan bertanya-tanya, apakah pengejaran perlu dilakukan? Namun keputusan akhirnya adalah membiarkan Sadial pergi. Tujuan utama tetap darah Dewa Iblis di ruang bos. Menguras kekuatan fisik dianggap tidak perlu. Sadial telah menyedot terlalu banyak energi sebelumnya. Di sisi lain, saat semua orang memuji Cerus atas keberanian dan kekuatan, Bella berlari dengan cemas menuju dinding batu untuk mencari Siris. Namun sebelum sempat mencapai lokasi. Ketika Siris keluar, ia terkejut melihat Bella berdiri di sana. Bella menanyakan apakah Siris baik-baik saja dan apakah terdapat luka. Siris menjawab bahwa kondisi tubuh dalam keadaan baik. Namun Bella yang memperhatikan dengan saksama menyadari bahwa tubuh Siris dipenuhi debu. Bella menyampaikan kekhawatiran bahwa luka dalam bisa saja terjadi. Ia menyarankan agar tim medis melakukan pemeriksaan. Siris tertawa ringan dan menyatakan bahwa kondisi tubuh benar-benar stabil. Mendengar jawaban tersebut, Bella meminta agar segera memberitahu jika merasa tidak enak badan. Siris menjawab singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Tyr tampak gemetar menahan amarah. Ada sesuatu yang dipendam terhadap Bella. Cerus kemudian meminta semua orang untuk memperhatikan. Ia menyatakan bahwa mulai saat ini seluruh anggota akan mengikuti perintahnya. Cerus ingin semua orang menyaksikan kekuatan sejati saat mengalahkan bos. Hanya dengan mendengar pernyataan tersebut, semua orang terperangah. Pujian mulai mengalir untuk sang kapten. Siris merasa senang. Ia berpikir bahwa tingkat bahaya dungeon ini jelas tidak berada di peringkat C. Paling tinggi hanya mendekati peringkat D. Dengan pencapaian tersebut, saat kembali ke guild dan melaporkan hasil, promosi hampir pasti didapatkan. Keuntungan besar terbentang di depan mata. Adegan kemudian berpindah ke ruangan Lord Nayeh. Di sana, Sadial melaporkan bahwa terdapat seorang manusia yang sangat kuat di luar. Metode yang digunakan tidak diketahui. Namun kekuatan yang awalnya lemah melonjak ke tingkat yang sulit dibayangkan dalam sekejap. Sadial meminta Lord Nayeh agar lebih berhati-hati saat menghadapi manusia tersebut. Dengan suara aneh, Nayeh bertanya perintah apa yang telah diberikan. Dengan tegang, Sadial menjawab bahwa ia memerintahkan Nayeh menjaga pintu. Tidak seorang pun diizinkan memasuki ruangan tersebut. Mendengar hal itu, Nayeh bertanya dengan marah apakah Sadial memahami ucapan sendiri. Nayeh kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan di luar bersama manusia. Sadial menegang dan hendak menjawab. Namun sebelum sempat berbicara, Nayeh menyerang.
Ledakan besar terjadi di belakang Sadial. Seberkas cahaya menembus tubuh tersebut dan menjatuhkannya dalam sekejap. Nayeh berteriak bahwa alasan menyedihkan tidak ingin didengar. Setelah itu, Sadial diangkat dengan sihir. Tubuh tersebut dilempar ke atas tumpukan mayat monster dan manusia. Nayeh mengatakan bahwa Sadial seharusnya menjadi kayu bakar. Pada saat itu, Sadial bergumam bahwa dirinya belum ingin mati. Ketika tubuh tersebut jatuh ke atas tumpukan, sebuah kolam muncul. Di dalam kolam tersebut terdapat cairan hijau. Nayeh menyatakan bahwa setelah menunggu lama, ribuan manusia dan monster hampir selesai digunakan sebagai kayu bakar. Akhirnya darah Dewa Iblis mulai mendidih. Tiba-tiba, seseorang menerobos masuk dengan menghancurkan pintu ruangan. Mendengar suara tersebut, Nayeh berbalik. Ia bertanya siapa yang berani memasuki wilayah ini. Cyrus menjawab bahwa pelaku adalah dirinya. Ia menyatakan datang untuk menghajar. Siris melihat darah Dewa Iblis. Sistem memberitahu bahwa darah tersebut mampu menghilangkan racun setelah dikonsumsi. Nayeh bertanya, apakah Cyrus adalah manusia kuat yang disebutkan Sadial? Siris juga tanya apakah cairan hijau tersebut adalah zat penetral racun. Cyrus kemudian meminta semua orang untuk memperhatikan. Ia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh bertindak tanpa perintah. Cyrus berniat menghadapi bos dungeon peringkat C sendirian. Sorakan dan dukungan pun terdengar. Semua orang menyemangati Cyrus. Mereka ingin menunjukkan kekuatan manusia dan apa yang mampu dilakukan. Siris terkejut saat menyadari bahwa benda yang berada di atas platform benar-benar darah Dewa Iblis. Sementara itu, Cyrus berlari menuju Nayeh untuk mengalahkannya. Semua orang terus menyemangati Cyrus. Saat mendekat, Cyrus melompat ke udara. Dia mengatakan kepada Nayeh agar merasakan ketakutan darinya. Namun Nayeh hanya menggunakan ibu jari untuk melakukan serangan balasan. Dari serangan tersebut muncul seberkas cahaya kuning yang ganas. Cahaya itu membakar seluruh armor yang dikenakan Siris. Cyrus juga terlempar ke udara. Tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Melihat kejadian tersebut, semua orang terkejut. Mereka berlari menuju Cyrus untuk menanyakan apakah kapten mereka baik-baik saja. Nayeh bertanya apakah mereka hanya memiliki Cyrus sebagai manusia terkuat, lalu menyimpulkan bahwa Sadial benar-benar tidak berguna. Di sisi lain, Cyrus merasa terkejut dan berpikir bahwa serangan monster tersebut sama sekali tidak masuk akal. Serangan itu menghancurkan armor peringkat A miliknya hanya dengan satu pukulan. Beruntung Cyrus mengenakan armor Dragon Scale lembut level S yang diberikan oleh kakaknya di balik armor luar. Jika tidak demikian, dia pasti sudah kehilangan nyawa. Rekan satu tim kembali bertanya apakah Cyrus baik-baik saja. Namun Cyrus masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dungeon bawah tanah ini. Dia juga bingung mengapa terdapat perbedaan kekuatan yang begitu besar di antara para monster. Cyrus menyadari bahwa menghadapi monster-monster secara langsung bukanlah ide yang baik, akan lebih efektif jika memanfaatkan rekan satu tim untuk terlebih dahulu menguras kekuatan monster. Setelah itu, barulah dia bertindak ketika monster tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Dengan cara tersebut, peluang kemenangan akan sedikit lebih besar. Cyrus pun berdiri dan meminta semua orang untuk mengikuti perintahnya. Dia maju sambil menunjukkan pengalamannya sendiri. Namun Tyr menyela. Tyr menyarankan bahwa serangan frontal dengan kekuatan penuh tanpa formasi akan menyebabkan banyak korban yang tidak perlu. Tyr merekomendasikan agar tetap menggunakan formasi sebelumnya. Para tank harus berada di garis depan dengan perisai besar mereka. Cyrus dengan marah bertanya kepada Tyr apakah dia sedang meragukan penilaian kapten atau mencoba menentang perintah. Tyr menjawab dengan tegang bahwa dia tidak berani melakukan hal tersebut. Cyrus kemudian menyuruh Tyr untuk berhenti berbicara dan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, Cyrus memerintahkan semua orang untuk mengangkat senjata dan maju. Dia meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah penopang yang kokoh dan tidak ada alasan untuk merasa takut. Semua orang menyetujuinya lalu bergerak dengan amarah menuju bos dungeon. Nayeh juga bersiap melakukan serangan balasan. Dia mengatakan bahwa sekelompok manusia bodoh yang tidak tahu hidup atau mati sedang datang. Dia menyebut bahwa daging dan darah mereka bahkan tidak layak dijadikan kayu bakar altar pengorbanan. Nayeh kemudian berteriak bahwa dia ingin menunjukkan perbedaan antara manusia dan monster. Dia melepaskan serangan disparity skala besar yang menimbulkan keputusasaan. Sebagian besar dari mereka terbakar oleh serangan tersebut. Siris membantu Bella dan Tyr dengan menarik mereka keluar dari jangkauan serangan. Kebanyakan mengalami luka bakar dan sebagian lainnya terluka parah. Bahkan Cyrus entah bagaimana berhasil lolos dari serangan tersebut. Namun pedangnya terbakar hingga menjadi abu. Cyrus terkejut melihat pedang miliknya hancur
Nayeh kemudian terbang di udara dan bertanya kepada Cyrus apakah dia sebelumnya mengatakan akan membuat Nayeh merasakan teror. Cyrus menyadari bahwa dirinya tidak bisa menang dalam situasi seperti ini. Dia pun segera memikirkan untuk melarikan diri. Tyr terpaku melihat tubuh-tubuh rekan mereka yang hangus terbakar. Namun dia terkejut saat melihat Cyrus mencoba melarikan diri. Cyrus berteriak memerintahkan semua orang untuk mundur. Mereka yang masih hidup mendengar perintah tersebut lalu meninggalkan ruangan bos. Tyr menjadi sangat marah mendengar perintah keluar dari mulut Cyrus. Namun yang mengejutkan Cyrus, tangannya tiba-tiba dicengkeram. Saat menoleh ke belakang, orang tersebut tidak lain adalah Siris. Siris memegang tangan Cyrus dan mengatakan bahwa Cyrus baru saja menyatakan diri sebagai penopang yang kokoh bagi tim. Dia menegaskan bahwa pertempuran melawan bos belum berakhir sehingga Cyrus tidak bisa pergi. Cyrus mencoba mengibaskan tangannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Siris. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Cyrus mengatakan kepada Siris bahwa dirinya adalah kapten tim. Kata-kata tersebut adalah hukum. Jika Siris ingin tinggal dan mati, Cyrus tidak keberatan. Bahkan Nayeh dengan marah mempertanyakan bagaimana Cyrus berani menyerbu wilayahnya dan membuat kekacauan di ruangannya. Meskipun begitu, Cyrus tetap ingin melarikan diri sekarang. Nayeh kemudian bersiap melancarkan serangan lain. Melihat situasi tersebut, Cyrus ketakutan lalu berteriak panik. Dia menyebut Siris bodoh karena tidak melihat ke belakang. Bos dungeon hampir kembali melepaskan sinar cahaya yang sama. Cyrus bahkan mencoba berlari sambil menarik tangan Siris. Namun dia terkejut karena tetap tidak bisa melepaskan genggaman tersebut. Cyrus bertanya-tanya, mengapa cengkeraman Siris begitu kuat? Cyrus kembali meminta Siris untuk melepaskannya karena bos sedang membidik mereka. Namun Siris tidak bergerak sama sekali. Cyrus menjadi semakin marah. Dia berpikir bahwa dirinya bisa mengalahkan bos sendirian. Namun pada saat yang sama, dia juga tidak bisa menarik tangannya dari Siris. Dalam amarah tersebut, Cyrus mencoba menyerang Siris. Namun Siris menangkap tangan Cyrus lalu memutarnya. Karena rasa sakit tersebut, Cyrus menjerit kesakitan. Siris kemudian menarik Cyrus ke arahnya dan mengangkat tubuh kapten tersebut. Cyrus berteriak bahwa sebagai kapten, Siris harus menepati kata-kata sebelumnya. Tepat ketika Nayeh melepaskan serangan, Siris melempar Cyrus ke arah sinar tersebut. Dia mengatakan bahwa Cyrus harus menjadi penopang yang kokoh bagi tim. Cyrus menerjang langsung ke arah sinar cahaya tersebut. Tindakan tersebut memberi waktu bagi semua orang untuk melarikan diri. Mereka berlari keluar sementara Siris terluka oleh sinar tersebut. Salah satu rekan tim terkejut melihat kejadian ini. Setelah itu, Siris menatap Nayeh dengan amarah. Dia berteriak bahwa sekarang adalah giliran dirinya. Bella mengatakan bahwa dirinya ingin tinggal. Tyr juga setuju dengan Bella. Dia mengatakan bahwa dirinya juga ingin tinggal dan menghadapi monster tersebut. Bella menjawab bahwa Tyr tidak perlu tinggal. Bella mengatakan bahwa dirinya bertahan demi Siris. Tyr mengatakan bahwa dia mengetahuinya. Namun dia adalah peringkat pertama hero kelas B. Dia datang untuk membasmi monster. Karena alasan tersebut, dia tidak akan pernah melarikan diri. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi menerima perintah dari idiot bernama Sirus. Di sisi lain, Nayeh bertanya kepada Siris, mengapa dia tidak melarikan diri? Padahal dia sudah menyaksikan kekuatan Nayeh sendiri. Nayeh menyiratkan bahwa Siris meremehkannya. Nayeh kemudian hendak melepaskan sinar tersebut lagi. Namun Siris menahannya dengan tebasan tubuh yang cepat. Serangan tersebut membuat Nayeh menegang, lalu menarik tangannya kembali. Nayeh menjadi marah karena Siris bergerak begitu cepat. Namun yang mengejutkan, mata Siris justru berkilat. Siris mulai berlari menuju altar darah Dewa Iblis. Nayeh mulai bertanya-tanya, mengapa manusia tersebut berlari ke arah altar? Tak lama kemudian dia menyadari kemungkinan bahwa tujuan Siris bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mendapatkan darah Dewa Iblis. Siris terus berlari menuju altar. Jarak tersisa hanya beberapa meter. Nayeh mencoba berteriak agar Siris menjauh dari altar. Namun pada saat bersamaan, Bella dan Tyr menyerang Nayeh dari belakang. Mereka menyebut momen ini sebagai kesempatan terbaik. Secara mengejutkan, Nayeh dengan mudah menahan kedua pedang yang diarahkan kepadanya. Lalu makhluk itu menunjuk ke arah Siris. Nayeh mengatakan bahwa Siris benar-benar bajingan. Ia mengejek kecepatan Siris yang menurut pengamatannya tidak berbeda dari Kecoa. Bella berteriak kepada Nayeh dan memperingatkan agar tidak berani menyerang Siris. Baik Tyr maupun Bella berusaha mendorong Nayeh ke belakang. Tepat saat Nayeh melepaskan serangan balasan, salah satu kakinya sedikit terpeleset sehingga arah serangan melenceng. Siris pun berhasil menghindari serangan tersebut karena bidikan meleset dari sasaran. Siris kemudian melompat dengan penuh semangat menuju altar, merasa dirinya
hampir mendapatkan tujuan utama. Namun ketika jarak semakin dekat, Siris melihat sebuah matriks sihir terukir di udara. Tubuhnya langsung menegang saat menyadari keberadaan matriks tersebut. Tepat ketika Siris menyentuh lapisan sihir itu, sebuah ledakan energi terjadi dan tubuhnya terpental menjauh dari altar. Nayeh menjelaskan bahwa dirinya menciptakan matriks sihir tersebut secara pribadi. Selama makhluk itu masih hidup, tidak ada satupun entitas yang mampu melewati penghalang tersebut. Siris menyadari bahwa pernyataan tersebut bukan gertakan. Ia memahami bahwa maju secara langsung dan meminum paksa darah Dewa Iblis demi detoksifikasi bukanlah pilihan yang memungkinkan. Satu-satunya jalan adalah mengalahkan sang bos. Tiba-tiba, Siris melihat sesuatu di celah dinding di sisi lain ruangan. Pada saat bersamaan, Nayeh melempar Bella dan Tyr sambil menyebut keduanya sebagai makhluk sombong yang meremehkan kemampuannya. Baik Bella maupun Tyr terhempas ke tanah dengan benturan keras. Keduanya hanya mengalami luka ringan. Di sisi lain, Siris terkejut saat menyadari bahwa sosok yang terlihat adalah monster perempuan yang sama yang sebelumnya berhasil melarikan diri. Siris bertanya-tanya, bagaimana makhluk tersebut bisa berada di lokasi ini? Pada saat itu, Sadial terlihat gemetar dan memohon kepada Siris agar tidak mengeluarkan suara apapun. Ia meminta agar Siris tidak membiarkan Nayeh menyadari keberadaannya. Nayeh mengatakan bahwa ritual yang sedang dilakukan membutuhkan kondisi hati yang tenang dan stabil. Setelah menghabisi semua pengganggu, barulah amarahnya akan mereda. Melihat situasi tersebut, Siris kembali menegang karena menyadari bahwa Bella berada dalam bahaya. Sebelum bergerak, Siris meletakkan jamur C di hadapan Sadial. Melihat benda tersebut, Sadial bertanya-tanya tentang jamur C serta kemampuannya dalam memulihkan energi. Siris berlari ke arah Bella sambil berteriak bahwa dirinya akan segera tiba. Di sisi lain, Sadial mengambil jamur tersebut dan mulai memakannya. Tidak lama kemudian, air mata kebahagiaan mengalir dari kedua matanya. Sistem Siris menampilkan bahwa monster wanita Sadial telah mengembangkan perasaan terhadap sang host. Kondisi tersebut membuat host memenuhi syarat untuk membuka senjata. Opsi senjata pun terbuka. Tiba-tiba banyak kartu anonim dengan simbol tanda tanya muncul di hadapan Siris. Sistem menjelaskan bahwa Siris harus terlebih dahulu membaca penjelasan rinci mengenai aturan pengenalan senjata. Di sisi lain, Tyr berdiri di depan Bella untuk melindungi rekan satu timnya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menahan musuh dan Bella harus segera menjauh dari medan pertempuran. Bella menjawab bahwa tulang kakinya kembali retak. Karena kondisi tersebut, Tyr diminta pergi tanpa menunggunya. Pada saat itu, Siris berteriak kepada sistem agar melewati penjelasan aturan. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang menyelamatkan orang dan tidak memiliki waktu untuk mendengar penjelasan panjang. Sistem pun melewati penjelasan tersebut dan meminta Siris memilih sebuah kartu. Siris memilih satu kartu secara acak. Ia memperoleh sebuah pedang dengan cahaya merah bergejolak yang menyelimuti seluruh bilah. Sistem mengumumkan bahwa Siris telah memperoleh senjata Divine Sword of Explosive Garment. Dengan amarah meluap, Siris melompat ke arah Nayeh. Ia meminta Nayeh merasakan kekuatan senjata baru dan menerima kehancuran. Siris langsung menyerang. Namun Nayeh menahan pedang tersebut hanya dengan satu tangan. Makhluk itu mengatakan bahwa Siris telah jatuh ke dalam perangkap. Ia menjelaskan bahwa Bella dan Tyr hanyalah umpan. Target sebenarnya sejak awal adalah Siris. Nayeh kemudian melepaskan serangan sinar cahaya dan bertanya bagaimana Siris akan bertahan dari jarak sedekat ini. Siris berteriak agar Nayeh berhenti meremehkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat menghindar. Siris mengayunkan pedang dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Namun serangan tersebut hanya meninggalkan goresan kecil di tangan Nayeh. Nayeh tertawa dan mengejek Siris. Ia mengatakan bahwa meskipun seluruh tenaga telah dikerahkan, Siris hanya berhasil menyentuh permukaan kulit. Tidak setetes darah pun mengalir. Nayeh menjelaskan bahwa inilah perbedaan mutlak antara monster dan manusia. Namun pada saat berikutnya, lapisan pakaian energi yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba robek dari bagian atas. Melihat perubahan tersebut, Nayeh terdiam. Ia bertanya dengan nada tidak percaya kemana perginya lapisan pelindung tersebut. Bahkan Bella dan Tyr merasa canggung melihat bos dungeon kehilangan perlindungan energinya. Siris sendiri kembali menegang. Monster ini benar-benar sangat kuat. Pada saat itu, layar sistem Siris menampilkan efek senjata yang baru diperoleh. Divine Sword of Explosive Garment memiliki efek bahwa setiap tebasan akan menghancurkan lapisan pelindung musuh. Ketika musuh tidak lagi memiliki perlindungan, serangan terakhir akan terpicu. Serangan tersebut bernama Divine Sword Descent. Nayeh menjadi sangat marah kepada Siris. Ia menganggap tindakan ini sebagai penghinaan yang tidak dapat diterima. Karena alasan itu, makhluk tersebut memutuskan untuk menghabisi Siris dengan segala
cara. Siris kembali mencoba menyerang Nayeh, namun kali ini Nayeh berhasil menghindarinya. Siris menyadari bahwa serangan sebelumnya mengenai telapak tangan Nayeh. Hal inilah yang menyebabkan pakaian bagian atas Nayeh terbuka. Dengan kata lain, Siris hanya perlu melakukan hal sama satu kali lagi. Dengan menyerang bagian kaki, ia bisa merobek jubah bawah Nayeh. Setelah itu, Siris akan melepaskan topeng wajah dan memicu serangan penentu. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah mendekati bos dan terus menggunakan skill Rapid Body Cut. Siris yakin Nayeh tidak akan bisa kabur. Ia percaya mampu mendaratkan serangan penentu. Tiba-tiba sistem Siris menampilkan informasi baru. Kekuatan sihir host saat ini hanya cukup untuk menggunakan Rapid Body Cut sebanyak 6 kali. Skill tersebut memiliki cooldown 10 detik. Menargetkan musuh baru akan memungkinkan aktivasi skill secara instan. Mendengar informasi tersebut, Siris merasa kecewa. Ia menganggap kemampuan tersebut sangat tidak efisien. Sistem bertanya apakah Siris ingin menonaktifkan skill Rapid Body Cut. Siris menjawab dengan tegas tidak. Siris berpikir bahwa jika memang seperti ini, ia akan mencobanya meskipun terpaksa. Ia berlari dengan penuh amarah ke arah Nayeh dan langsung menggunakan Rapid Body Cut. Namun Nayeh melompat ke udara dan menghindari serangan tersebut. Siris kembali menegang karena serangannya gagal lagi. Sementara itu, Nayeh bertanya-tanya mengapa Siris terus menargetkan bagian kaki, padahal pakaian bagian atas Nayeh sudah robek. Apakah Siris berniat merobek jubah bawah juga? Tepat pada saat itu, Siris kembali menyerang. Namun Nayeh membalas dengan tendangan keras ke arah wajah Siris. Wajah Siris menerima hantaman kuat. Tubuhnya terlempar ke udara akibat serangan tersebut. Dengan bantuan pedang, Siris entah bagaimana berhasil menahan tubuhnya. Ia mendarat di tanah. Namun rasa sakit luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuh. Tulang hidung hampir patah. Kondisi ini menyebabkan rasa nyeri yang sangat mengganggu. Namun Siris kemudian mengingat rasa sakit tak tertahankan ketika tubuh seolah meleleh setelah racun meledak. Ia menyadari bahwa rasa sakit akibat tulang hidung yang hampir patah sama sekali tidak berarti dibandingkan penderitaan sebelumnya. Siris menjadi semakin marah dan kembali berlari menuju Nayeh untuk menyerang. Ia menyatakan bahwa rasa sakit kecil seperti ini bukan apa-apa baginya. Perlahan, setiap detik yang berlalu terasa seperti keabadian saat Siris mendekati Nayeh. Ketika jarak semakin tertutup, hitungan mundur akhirnya mencapai 1. Siris tahu bahwa dirinya sudah bisa menyerang sekarang. Saat berlari, Nayeh mencoba menyerang menggunakan sinar laser. Namun Siris berhasil menghindari serangan sinar cahaya tersebut. Melihat hal itu, Nayeh langsung menegang. Siris segera melancarkan Rapid Body Cut dari jarak sangat dekat. Ia bertanya-tanya bagaimana Nayeh bisa menghindari serangan dari jarak sedekat ini. Siris merasa serangannya mengenai sasaran. Namun kenyataannya, tebasan tersebut hanya mengenai ekor Nayeh ketika tubuh Nayeh sedang melayang di udara. Nayeh mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan akan menghindar. Ia juga berteriak bahwa jika bukan karena ketakutan untuk memperlihatkan wujud sepenuhnya, dirinya bisa melakukan gerakan yang jauh lebih besar. Hanya dengan kecepatan saja, Nayeh seharusnya sudah bisa mengalahkan Siris sejak lama. Siris kembali menegang ketika Nayeh menyerangnya dengan sinar cahaya. Ia mencoba menghindar sambil bersiap melakukan serangan balasan menggunakan skill. Namun, layar sistem menunjukkan bahwa skill masih berada dalam cooldown. Siris merasa frustrasi dan bertanya dalam hati mengapa 10 detik terasa begitu lama. Tidak ada pilihan lain selain menghadapinya secara langsung. Siris kemudian menebas ke depan menggunakan pedang tanpa bantuan skill apapun. Ia mengerahkan seluruh kekuatan ke dalam tebasan tersebut. Entah bagaimana, Siris berhasil membelokkan sinar laser Nayeh. Sebuah ledakan besar terjadi akibat benturan antara sinar cahaya dan tebasan pedang. Bahkan Tyr terkejut menyaksikan kejadian tersebut. Ia bertanya-tanya bagaimana Siris bisa menahan serangan bos secara langsung. Situasi tersebut tampak mustahil. Sebelum ekspedisi, level tempur Siris hanya dievaluasi sebagai peringkat F. Bahkan Tyr yang merupakan petarung peringkat B sama sekali tidak mampu ikut campur dalam pertarungan level seperti ini. Di sisi lain, Siris merasa gembira saat menyadari atribut sejati dari pedang yang digunakan. Atribut tersebut benar-benar luar biasa. Siris tertawa dan mengatakan kepada Nayeh bahwa dirinya bisa dengan mudah menghindari serta membalas setiap serangan. Akibatnya semua serangan Nayeh menjadi sia-sia. Nayeh mengakui bahwa pernyataan tersebut memang benar. Baginya, membunuh Siris ternyata bukan hal mudah. Kemudian Nayeh menunjuk ke arah Bella. Tindakan ini membuat Siris kebingungan. Nayeh menjelaskan bahwa akan sangat mudah baginya untuk menghabisi wanita dengan kaki terluka tersebut. Ia lalu bersiap melepaskan sinar cahaya sekali lagi. Melihat situasi ini, Siris segera menggunakan Rapid Body Cut dan menyerang kuku jari yang digunakan Nayeh untuk menyerang.
Siris berhasil mematahkan kuku tersebut. Namun semuanya sudah terlambat karena Nayeh tetap melepaskan serangan pada waktu bersamaan. Namun ketika menyadari bahwa Bella berada dalam bahaya, tubuhnya langsung menegang. Siris segera berlari ke arah Bella untuk menyelamatkannya. Melihat hal ini, Nayeh tertawa. Ia mengatakan bahwa dirinya tahu manusia bodoh selalu melakukan hal seperti ini. Mereka selalu berusaha menyelamatkan pahlawan lain. Dan karena itulah para pahlawan selalu dibunuh oleh penjahat dari belakang. Nayeh kemudian menyatakan bahwa Siris telah tertipu. Ia menyerang Siris menggunakan kedua tangan. Di sisi lain, Siris menyadari bahwa dirinya sudah terlambat untuk berlari mendekati mereka. Sekarang hanya tersisa satu pilihan. Siris tahu bahwa Rapid Bodyguard akan aktif secara instan jika target diganti. Ia pun menetapkan Bella sebagai target baru. Siris langsung menggunakan Rapid Bodyguard. Dengan cara tersebut, ia berhasil menahan serangan Nayeh. Namun akibatnya armor Bella dan Tyr ikut hancur. Bahkan Tyr terkejut melihat dampak serangan tersebut. Nayeh terkejut karena Siris kembali berhasil menghindari serangannya. Tiba-tiba Nayeh menyadari bahwa altar mulai menunjukkan reaksi aneh. Ia sadar bahwa dirinya terlalu fokus pada pertempuran hingga lupa menambahkan kayu bakar. Kayu bakar diperlukan untuk menjaga darah Dewa Iblis tetap panas. Jika suhu altar tidak segera dipertahankan, semua usaha selama ini akan sia-sia. Ia harus menunggu 100 tahun lagi. Di sisi lain, Bella mulai bertingkah seolah sedang tergoda. Ia bertanya-tanya, mengapa tubuh terasa sangat aneh? Tubuh Bella terasa sangat panas. Layar sistem menunjukkan bahwa nilai agitation telah mencapai 91%. Hal tersebut menandakan bahwa Bella mulai menyadari perasaan yang berkembang dalam dirinya terhadap Siris. Kondisi ini membuat ketertarikan Bella semakin kuat. Bella melangkah mendekat ke arah Siris lalu mengangkat tangan ke arah wajah pria tersebut. Melihat kejadian tersebut, Tyr terdiam dengan wajah terkejut. Saat jarak keduanya hampir bersentuhan, Siris mendadak teringat sebuah kenangan lama. Kenangan saat Bella masih berusia 8 tahun. Dalam ingatan tersebut, ekspresi Bella tampak sangat menekan dan membuat hati bergetar. Bella bertanya apa yang sedang Siris lihat. Bella juga bertanya apakah Siris belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Bella kemudian bertanya apakah Siris merasa gugup. Adegan kembali ke masa sekarang. Siris mundur dengan tubuh menegang. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melakukan hal semacam itu. Tyr ikut bertanya kepada Bella mengenai apa yang sedang terjadi. Tyr menanyakan apakah Bella benar-benar berniat mendekati Siris dengan cara seperti itu. Bella mulai mempertanyakan tindakannya sendiri. Bella menyadari bahwa dorongan untuk mendekat muncul tanpa bisa dicegah. Tubuhnya bergerak secara refleks. Semua peristiwa ini terjadi di tengah pertempuran yang masih berlangsung. Bella menjadi semakin gugup. Rasa malu memenuhi wajah Bella sepenuhnya. Tyr bertanya dengan nada marah mengapa wajah Bella tampak memerah. Tyr juga mempertanyakan alasan Bella berkeringat deras. Tyr menduga Bella mungkin terkena racun. Atau mungkin Bella sedang mengalami gangguan mental akibat tekanan pertempuran. Tyr meyakini bahwa Bella pasti sedang berhalusinasi. Jika tidak, tindakan seperti ini tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, Nayeh kembali memusatkan perhatian pada altar. Makhluk itu mengetahui bahwa setelah darah Dewa Iblis mendingin, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk memanaskannya kembali. Nayeh mulai menyeret tubuh monster dan manusia menuju altar. Nayeh mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menunggu selama itu lagi. Kali ini, darah Dewa Iblis harus dibakar hingga benar-benar kering. Mendengar ucapan tersebut, tubuh Siris menegang. Siris bertanya, apakah Nayeh sungguh berniat membakar darah Dewa Iblis sampai tidak tersisa? Kesadaran muncul bahwa Nayeh harus segera dihentikan. Namun bos bergerak terlalu cepat. Siris hampir tidak mampu menyentuh target. Satu-satunya cara yang tersisa adalah meningkatkan kekuatan sampai titik di mana bos tidak mampu menghindari serangan. Di sisi lain, Nayeh terus menumpuk mayat di atas altar sebagai bahan bakar. Makhluk itu bertanya dalam benak sendiri apakah jumlah tersebut cukup untuk menaikkan suhu altar ke batas maksimum. Siris ingin segera mengaktifkan jurus pamungkas Divine Sword of Explosive Garment. Keinginan muncul untuk melenyapkan Nayeh dalam satu serangan. Siris mendekati Bella. Pria tersebut mengatakan bahwa sebuah cara telah ditemukan untuk mengalahkan bos. Namun bantuan Bella dibutuhkan untuk sesaat. Bella bertanya apa yang harus dilakukan. Siris menjelaskan bahwa selama emosi tertentu terpicu melalui kedekatan dan kepercayaan, kekuatan dapat meningkat. Dengan kondisi tersebut, bos bisa dikalahkan. Mendengar penjelasan itu, baik Bella maupun Tyr terlihat sangat malu. Bahkan Tar mempertanyakan bagaimana Siris bisa menyampaikan penjelasan seaneh ini dengan ekspresi serius. Siris menggenggam tangan Bella dan mengatakan bahwa permintaan ini pasti terasa sulit.
Meski begitu, Siris tetap memohon kerjasama. Bella yang sudah terpengaruh oleh situasi menjadi bingung dan tidak mampu segera menjawab. Namun Tyr segera menyela dan menepis tangan Siris menjauh. Tyr dengan marah mengatakan bahwa penjelasan tersebut terdengar tidak masuk akal. Tyr merasa Siris berniat memanfaatkan Bella. Terlebih lagi, pertempuran masih berlangsung. Dalam benak Tyr, pikiran Siris dianggap tidak pantas. Tyr menganggap Siris memiliki niat kotor. Tyr lalu berbalik ke arah Bella dan memintanya agar tidak mempercayai Siris. Namun hal mengejutkan terjadi. Bella justru mengatakan bahwa dirinya mempercayai ucapan Siris. Tyr terdiam sepenuhnya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Bella kemudian meletakkan tangan di bahu Siris dan mengatakan bahwa situasi ini juga memalukan baginya. Karena alasan tersebut, Bella meminta Siris agar tidak salah memahami sikapnya. Bella menjelaskan bahwa persetujuan muncul semata demi mengalahkan bos secepat mungkin. Bella menegaskan bahwa tidak ada keinginan pribadi dalam keputusan tersebut. Saat Bella kembali mendekat, Siris sekali lagi teringat masa kecilnya. Kenangan ketika Bella hampir mendekat terlalu jauh. Rasa takut kembali muncul karena ekspresi dan suara dalam ingatan tersebut. Pada masa itu, Siris berteriak bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan permainan tersebut. Adegan kembali ke masa kini. Tubuh Siris menegang. Dalam hati teriakan muncul agar Bella tidak melakukan hal serupa. Seperti pada masa kecil, penolakan kembali terjadi. Siris mendorong Bella menjauh dan mengatakan bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Hampir saja nyawa melayang. Bella bertanya mengapa Siris menjauhkannya. Siris menerima notifikasi bahwa level naik 1 tingkat. Seluruh stat meningkat sebesar 5.000 poin. Melihat pemberitahuan tersebut, Siris terkejut. Kesadaran muncul bahwa peningkatan kekuatan berasal dari Tyr. Rasa lega menyelimuti Siris karena tidak perlu lagi memicu kenangan buruk. Siris mengatakan kepada Bella bahwa jika situasi terasa terlalu berat, rencana tersebut sebaiknya dibatalkan. Bos akan dikalahkan dengan cara lain. Mendengar ucapan tersebut, wajah Bella tampak sedih lalu meminta Siris untuk menunggu. Bella bertanya bagaimana jika Siris tetap tidak mampu mengalahkan bos sendirian. Pada saat yang sama, nilai agitation Bella mencapai 99%. Siris menjawab dengan ekspresi mengejek bahwa bantuan tidak diperlukan. Setelah itu, Siris berlari menuju Nayeh. Mendengar penolakan tersebut, Bella merasa hatinya terluka. Pertanyaan muncul mengapa tidak ada ketertarikan yang ditunjukkan padanya. Tyr kemudian menyela dan mengatakan bahwa dirinya mengerti. Siris jauh lebih kuat. Karena alasan tersebut, Bella mungkin jatuh cinta. Namun Tyr tetap ingin bertanya. Bella bertanya apakah dirinya boleh membantu sekali lagi. Adegan berpindah ke Siris. Pemikiran muncul bahwa jurus terakhir membutuhkan serangan bersamaan pada kepala dan kaki bos. Sebelumnya kaki bos hampir terkena. Sekarang seluruh stat telah meningkat 5.000 poin. Jika kesempatan tepat muncul untuk menggunakan rapid body cut, keberhasilan hampir pasti. Di sisi lain, Nayeh tampak kebingungan. Altar belum sepenuhnya terhubung dan suhu tetap rendah. Nayeh bertanya mengapa panas tidak meningkat. Jika tidak segera diperbaiki, suhu akan turun drastis. Karena alasan tersebut, Nayeh memutuskan menggunakan manusia sebagai sumber panas pengganti. Nayeh terbang menuju Siris dan mengatakan agar merasa bangga. Semua akan menjadi bahan bakar pengorbanan. Ucapan tersebut dianggap sebagai pujian tertinggi. Nayeh lalu menyatakan bahwa saat ini seluruh kekuatan akan dilepaskan. Energi mulai dikumpulkan dalam satu titik. Siris terkejut melihat perubahan tersebut. Bola energi yang terbentuk terlihat sangat besar. Saat Nayeh menyerang dengan kekuatan penuh, Siris berusaha menahannya menggunakan pedang. Namun ketika menahan serangan, sistem menampilkan bahwa magic point terus berkurang dengan cepat. Secara perlahan namun pasti nilai magic point mendekati 0. Akhirnya serangan berhasil dibelokkan. Namun cadangan sihir hampir habis. Saat ini Siris hanya memiliki 11 magic point. Tidak ada skill yang bisa digunakan karena nilai magic terlalu rendah. Tubuh Siris menegang. Kesadaran muncul bahwa kekuatan hampir habis dan jalan keluar belum terlihat. Nayeh tertawa puas dan mengatakan bahwa magic point Siris telah habis. Bagi Nayeh, pertempuran telah berakhir. Kebingungan menyelimuti pikiran Siris. Namun secara tiba-tiba, Bella muncul dan memegang bahu Siris. Bella mengatakan bahwa Siris jelas membutuhkan bantuan. Bella lalu bersandar untuk memberikan dukungan emosional. Tindakan tersebut membuat Siris terkejut dan jantung berdetak lebih cepat. Bella teringat bahwa sejak lama dirinya telah mengatakan kepada Tyr bahwa hati telah dimiliki seseorang. Sejak masa kecil hingga sekarang, perasaan tersebut tidak pernah berubah. Karena Bella dan Tyr sama-sama mengalami patah hati, Siris menerima peningkatan kekuatan sebanyak 5 level.
Cahaya terang memancar dari tubuh Siris. Kesadaran muncul bahwa gelombang kekuatan besar sedang bangkit dari dalam. Sistem memberitahukan bahwa seluruh stat meningkat sebesar 27.500 poin. Melihat perubahan tersebut, Nayeh terkejut. Dalam benaknya, kondisi seperti ini terasa mustahil. Menurut perhitungan Nayeh, Siris seharusnya tidak memiliki peluang bertahan sekarang.